hidup ya teman-teman ya, berarti benar-benar kabel ini yang kita butuhkan, kabel merah dan kabel hitam. Kabel merahnya positif, kabel hitamnya negatif ya, benar ya teman-teman ya. Kalau coba kita yang lainnya, kita coba dengan kabel yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya, akan membuat tutorial bagi bapak-bapak yang ada di rumah atau teman-teman yang ada di rumah yang punya HP tiba-tiba mati, tidak bisa dicas karena mungkin sedang dibuat main game oleh anak sampai kehabisan baterai ya, sampai kehabisan baterai. Tidak usah bingung ya, tidak usah bingung, kita buatkan tutorial untuk supaya HP anak-anak bapak-bapak bisa on lagi. Nah, ketika baterai kehabisan atau HP kehabisan baterai ya, itu susah untuk dicas. Kalau zaman dulu kita siapkan cas kodok ya, cas kodok, kita cas dengan cas kodok, baru setelah pengisian sekitar 30% atau berapa, baru kita bisa cas dengan menggunakan HP ya. Tetapi kalau kehabisan sampai 0% biasanya dicas dengan pakai HP biasanya tidak bisa. Oleh karena itu kita buatkan cas sederhana ya, dari barang-barang bekas ya. Yang perlu kita siapkan selain cas kita sendiri ya, mungkin kalau tidak punya cas-cas kabel-kabel yang jelek, nah, kita bisa menggunakan kabel cas yang tidak terpakai, kita bisa potong di sini nanti ya, potong di sini. Kalau disayangkan karena casnya, kabel casnya hanya ini dan tidak ada yang lain, boleh menggunakan kabel-kabel remote atau kabel-kabel USB yang lainnya ya. Saya pakainya kabel ini bekas MOS ya, bekas MOS, bukan bekas remote, bekas MOS macam ini saya potong. Nah, contohnya begini ya, contohnya begini. Nah, ini kabelnya panjang sekali ya, contohnya begini. Nah, kita bisa potong di sini. Nah, kita potong, kita sesuaikan, dan kita cari kabel yang 5 volt. Kabelnya kan banyak sekali ya, dalam itu ada kabel berapa ini, ada kabel 1 2 3 4 5, ada kabel 5. Nah, bagaimana cara untuk mencari tegangan yang sesuai dengan baterai atau 5 volt ya? Kita gunakan multitester kayak begini. Kita gunakan multitester kayak begini, kita arahkan ke voltasenya, cari tegangan 5 voltnya ya, dengan cara menggunakan voltmeter ya. Nah, kita cari, kita coba ya, kita cari satu persatu. Kalau kita tes satu persatu, kalau ada yang menunjukkan angka 5 volt berarti itulah kabel yang kita butuhkan. Kita tes satu persatu. Tes kabel putih dan kabel hitam. Nah, tidak keluar ya, tidak keluar 5 volt. Kabel putih dan kabel merah keluar tidak keluar ya. Kabel putih dan kabel biru atau hijau ini tidak keluar ya, di voltmeternya tidak keluar ya. Terus kita cari, kita acak sampai menemukan yang angkanya 5 volt ya.
Coba kita kabel merah sama kabel hitam ya. Oh sorry teman, belum kita caskan, jadi nggak ada tegangannya kalau belum kita colokan ke casannya. Nah, kita colokan ke listrik dulu ya teman-teman. Iya, kita colokan ke listrik dulu. Tadi sampai kita ulangi ya, dari kabel putih dulu lah. Kita coba kabel putih, tidak ada tegangan sampai 5 volt. Kabel putih sama kabel merah hanya 1 sekian ya, 1 sekian, tidak bisa untuk ngecas. Kabel putih sama kabel hijau. Nah, kabel putih sama kabel hijau coba kita tes ya teman-teman. Mana kabel hijaunya, cas. Tidak keluar 5 voltnya. Kita ganti lagi, coba kita ganti lagi kabel merah, coba. Nah, kabel merah sama kabel putih, kabel hitam. Nah, merah sama hitam, coba ya. Nah ini ya kelihatan ya teman-teman ya, ini kelihatan yang 5 voltnya ada sini, yang positif warna merah, yang negatif warna hitam ya. Kita sudah bisa kita temukan ya, ini tegangannya 5 volt ya, yang kabel merah positif, yang kabel hitam negatif. Kalau tidak punya voltmeter bagaimana, menggunakan apa? Nah, kita bisa menggunakan alat sederhana ini ya, lampu LED ya, lampu LED 5 volt ya. 5 volt ini kita bisa tes. Kalau hidup berarti itu kabel yang kita butuhkan ya. Kalau hidup berarti itu kabel yang kita butuhkan. Yang panjang ini ya, panjang ini itu positif, kemudian yang pendek ini negatif. Ini harganya mungkin sekitar 500-an ya teman-teman. Jadi kalau tidak punya voltmeter ini atau tester, multitester ini, teman-teman bisa menggunakan ini lampu LED ya. Kita coba ya. Nah, kita coba hitam dan merah, hitam dan merah ya, merah dan hitam. Kalau hidup berarti itulah kabel yang kita butuhkan. Nah hidup ya teman-teman ya, berarti benar-benar kabel ini yang kita butuhkan, kabel merah dan kabel hitam. Kabel merahnya positif, kabel hitamnya negatif ya, benar ya teman-teman ya. Kalau coba kita yang lainnya, kita coba dengan kabel yang lainnya. Nah enggak hidup ya teman-teman ya, enggak hidup ya. Nah enggak hidup, hanya kabel merah dan hitam yang bisa hidup. Oke, jadi ini kabel ini yang kita butuhkan. Kita selain kabel warna merah dan hitam, kita sementara kita potong dulu ya teman-teman, biar tidak ketukar ya. Sementara kita potong biar tidak ketukar ya. Ketukar nanti tidak hidup, nanti untuk ngecas. Setelah kita dapatkan 2 kabel ini, yang perlu kita siapkan adalah ini ya, capit buaya ya. Kita siapkan 2 capit buaya untuk kita sambungkan ke kabel merah dan kabel hitam ya. Kabel merah kita kasih yang merah, kabel hitam yang kita kasih yang hitam. Kalau teman-teman nggak punya solder, bisa langsung dililit di sini ya.
bisa langsung dililit sini, tetapi kalau punya solder silahkan bisa langsung disolder ya. Ini dibuat tutorial ya, langsung kita solder ya teman-teman ya, langsung kita solder mana soldernya ya. Nah, langsung kita solder dan timahnya kita solder ya teman-teman ya. Kita solder sebentar ya teman-teman ya. Kita siapkan untuk pegangannya biar enggak panas ya, kita siapkan pegangannya biar enggak kena solder panas. Jadi teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah ya teman-teman ya, sehingga nanti di rumah teman-teman kalau ada baterai anaknya yang tiba-tiba tidak bisa dicas, HP-nya tidak bisa dicas, mungkin kehabisan baterai, teman-teman bisa menggunakan cara ini ya, Bentar ya teman-teman. Sorry ya teman-teman, tangannya memang agak tremor nih, kurang fokus. Oke, sudah yang positif, kabel positif, kita tinggal ganti kabel yang negatif. Panas yang negatif ya, kita masukkan ini sebagai tanda pelongsong yang hitam, kemudian kita dicabet dua ya. Oke, kayak gini ya teman-teman, kita solder ya, kita solder dulu. Mana sabar ya teman-teman ya, yang penting teman-teman di rumah bisa mencoba sendiri, sehingga tidak khawatir kalau tiba-tiba baterainya anaknya tidak bisa dicas. Teman-teman bisa membuat alat semacam ini. Teman-teman bisa membuat alat semacam ini. Awas di panas ya. Ini di samping saya ada anak kecil nih teman-teman, ada anak saya ini lagi nunggu karena baterainya nggak bisa dicas, suruh benerin ya, jadi mas bahaya ini, ada si bocil yang sedang ganggu di samping saya nih. Nah, dia tadi sedang main, tiba-tiba HP-nya kehabisan, jadi ini ditunggu di samping saya ini. Itu buat apa? Pak Dik, Buat apa?
buat kerja ya. Ya. Iya. Sabar ya, nanti HP-nya ya. Kita buatkan cas dulu karena nggak bisa dicas tadi. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Sudah jadi ya teman-teman. Panas di panas di panas di kita matikan dulu ya soldernya biar enggak dipegang si bocil ya. Sudah selesai ya teman-teman, sudah bisa kita gunakan ya. Ini udah dingin, tinggal kita masukkan pengamannya ya. Kita masukkan pengamannya, oke, kita masukkan pengamannya. Sabar ya teman-teman, yang penting teman-teman bisa mengikuti dan bisa membuatnya sendiri di rumah, nggak usah gerusa-gerusu, yang penting jadi. Oke ya, sudah jadi ya teman-teman ya, sudah jadi ya. Nah, kita tes dulu bener ndak, nyambung ndak ya, kita tes dulu. Yang ini kita singkirkan dulu ya. Oke, kita tes dulu tegangannya sudah ada apa belum. Ini sudah ada apa belum. Nah, ya, yang merah kita taruh di merah, yang hitam kita taruh di hitam ya. Betul ya teman-teman ya, 5 volt ya. Atau kita bisa tes dengan lampu LED tadi ya, yang kaki pendek kita taruh di kaki yang kita taruh di kabel yang hitam ya. Kaki panjang kita taruh di positif merah ya, yang kabel merah ya. Oke ya teman-teman ya, jadi ya tinggal kita pengecasan. Namun sebelumnya kita kasih isolator dulu ya teman-teman, isolasi bakar dulu biar nanti tidak terjadi konslet dengan yang ada di kita kasih isolasi bakar dulu. Kita kasih isolasi bakar dulu. Nanti kalau kita ngecas ya konslet, atau kalau enggak dikasih isolasi bakar nanti di bawahnya dikasih isolasi ya, isolasi biar apa, biar nanti antara ini dengan ini nanti tidak bersentuhan ya. mati Oke, jadi tinggal yang satu.
jadi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita proses untuk pengecasan ya. Sebelumnya kita tes dulu ada berapa voltasenya ya. Kalau sangat minim berarti memang benar-benar susah untuk dicas dengan HP secara langsung ya. Untuk melihat mana yang negatif mana yang positif, teman-teman bisa melihat di situ ada tanda P positif dan negatifnya. Yang positif nanti kita taruh kabel yang merah atau capet buah yang merah, yang negatif. Nah, ya bisa dilihat ya teman-teman. Yang sebelah kiri ini positif, yang nanti yang sebelah kiri positif, yang sebelah kanan ini negatif ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Ada tanda P positif dan P negatif. P positif dan P negatif. Oke, langsung kita tes dulu ya. Kita tes dulu voltasenya berapa. Kalau memang benar-benar drop atau sampai mendekati 0 ya memang nggak bisa dicas ya teman-teman. Berapa itu teman-teman? 0, ya, 0,0, makanya susah dicas ya, susah dicas di HP langsung ya. Nah, 0,00000, jadi memang benar-benar susah dicas kalau sampai di bawah 0 ya. Oke, langsung saja kita lakukan pengecasan. Kita colokkan dulu ya. Nah, kita colokkan dan kita kabel merah ini yang ada isolatifnya kita taruh di bawah ya teman-teman. Yang ada isolatifnya kita taruh di bawah di sini. Ini karena kaleng ground, kalau kita tidak kasih isolatif semacam ini nanti bisa konslet. Kalau tidak dikasih bagaimana? Nah, teman-teman bisa di sini bisa kita kasih isolasi dulu lah, isolasi plastik atau isolasi kertas biar antara positif dan negatif ini tidak bersentuhan. Itu ya tujuannya dikasih isolatif ya. Ya, langsung kita cas saja untuk menyingkat durasi ya teman-teman. Aduh, balik ya teman-teman. Nah, kita taruh di sini positifnya dan negatifnya kita taruh di sebelah kanan ya. Jangan terbalik ya teman-teman. Jadi kalau terbalik bisa konslet ya. Ya, kita tunggu dulu ya sekitar beberapa menit. Nanti kita cek kalau tegangannya naik berarti kita berhasil untuk melakukan ya. Kalau tegangannya tetap berarti baterainya ini perlu diganti ya. Kalau baterainya tidak naik tegangannya, masih di bawah 0, berarti baterainya perlu diganti. Tetapi kalau voltasenya naik, nah nanti kita bisa pindah ke HP dan kita bisa cas dengan cas HP ya. Kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman. Oke. Oke ya teman-teman, setelah kita cas sekitar 2 menit, kita cek dulu apakah tegangannya sudah naik, apakah masih tetap. Kalau naik berarti proses ini berhasil ya. Akan tetapi kalau tetap berarti proses ini gagal, atau mungkin baterainya yang memang benar-benar rusak dan sudah tidak bisa buat cas lagi dan wajib untuk ganti. Akan tetapi kalau tegangannya naik berarti otomatis baterai ini masih bagus dan bisa kita langsung masukkan ke HP dan kita cas dengan cas HP secara langsung ya. Oke, kita buka dulu ya, kita buka dulu ini casnya. Kita buka dulu casnya sebagai penanda bahwa
ini tadi ini ya. Nah, kalau memang benar-benar memang real jasnya ini ya. Ya. Oke, kita tes dulu, kita siapkan multitesternya. Kita siapkan multitesternya. Kita buat ketegang ke voltase ya. Voltasenya ini ya teman-teman ya. Oke, kita tes dulu apakah naik, apakah masih tetap. Kalau masih tetap berarti baterai ini memang benar-benar sudah rusak ya. Sudah naik ke 3 volt ya teman-teman ya, 3, sekian ya. Berarti baterai ini bisa kita masukkan ke HP lagi dan kita cas secara langsung ya. Jangan lama-lama ya teman-teman kalau ngecas dengan cas suntik ini ya, dengan cas capet buaya ini ya. Kalau kelamaan nanti HP-nya baterainya bisa kembung dan tambah rusak ya. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Nah, kita berhasil dan kita bisa cas langsung ke HP kita dengan model yang sederhana. Dengan barang-barang bekas kita bisa membuat cas baterai ketika baterai kita tidak bisa kita cas dengan HP secara langsung karena mungkin terlalu kehabisan karena dibuat main game atau kelupaan ngecas dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa teman-teman buat sendiri di rumah dengan alat-alat yang sederhana. HP anak kita bisa kita hidupkan lagi. Terima kasih. Thank you very much. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.